Ya nggak pasti juga kalau untuk saweran kan kadang ada saweran banyak, kadang ada sepinya juga, namanya rezeki kita nggak tahu. Ibaratnya kita main di mana kalau namanya dihujanin kan pengunjung nggak ada, itu sedihnya di situ. Yang penting pinter-pinternya kita bersyukur menikmati hidup. Banyak perjalanan kan pindah ketemu orang sono, ketemu orang sini, ya banyak kenalan, banyak persaudaraan di situ. Ini adalah kisah tentang sebagian kecil dari Jakarta yang tidak bisa Anda temui setiap hari. Kisah ini hanya terjadi sekejap, sehingga setiap orang yang membicarakan Jakarta akan tetap membicarakan gedung-gedung tinggi, banjir tahunan, polusi, dan segala kemegahannya. Nama saya Hoirul Mutakin. Pekerjaan saya sebagai pengendara joki tongsetan. Bisa dikenal motor roda-roda gila. Saya asli kelahiran Demak, Jawa Tengah. Saya menggeluti dunia di tongsetan ini sekitar tahun 2006-2007-an. Waktu itu usia saya sekitar 16 tahun. 16 tahun saya udah mencoba untuk latihan belajar tongsetan. Awal mula tertarik belajar tongsetan tuh awalnya dulu saya diajak kerja sama temen di pasar malam ya kan. Saya waktu itu jaga tiket di wahana tongsetan. Lama-kelamaan saya kan nonton, penasaran, pengen nyoba, pengen bisa. Saya kira itu pakai ilmu, magic atau apa kan. Ternyata saya penasaran, saya nanya-nanya sama yang main. Ternyata emang itu real, murni, belajar. Jadi saya pengen bisa gitu. Terus latihan ya kan. Sehari latihan kadang 2 kali, 3 kali, lama-lama bisa. Proses saya untuk naik ke dinding atas ya, itu sekitar kurang lebih 4 hari sampai seminggu itu udah bisa naik. Kalau untuk atraksi kan banyak atraksinya tuh, seperti lepas tangan ya kan, duduk di tangki berdiri ya kan, itu juga sambil proses berjalan dengan waktunya, dengan kerja gitu berjalan. Jadi nanti beradaptasi sendiri gitu. Yang penting bisa naik gitu. Dari tahun 2007 sampai sekarang sekitar berapa tahun? 13 tahun apa 14 tahunan ya. Izin sama orang tua juga izin, pengen main roda-roda gila. Orang tua udah pasti nggak ngizinin karena orang tua tahu itu kan bahaya. Cuman ya emang saya sendiri yang nekat. Yang penting doain aja gitu. Saya gitu aja minta support aja. Sebenarnya orang tua pun nggak ngizinin. Cuman saya tuh kayaknya pengen gitu belajar, pengen bisa gitu. Sebenarnya cuman pengen bisa doang. Akhirnya kelama-lamaan bisa, disuruh main, ya udah akhirnya main. Kendala ya waktu lebih sulitnya waktu kita belajar itu emang ya pusing ngilangin pusingnya itu yang berat. Di bawah kan kita di kuali, kita muter-muter perlahan-lahan, tapi kan pusing itu ngilangin pusingnya susah itu untuk naik itu. Sambil ngimbangin motor yang berat itu. Kalau orang kebanyakan belajar kan pakai sepeda ontel ya kan lebih ringan resikonya. Kalau dulu saya belajar langsung motor, soalnya sepeda ontelnya nggak ada waktu itu. Ketemu rombongan pasar malam, tetangga saya kan ada yang kerja di pasar malam, kebetulan saya ditawarin waktu itu ya kan, ditawarin ya saya suruh ikut di komedi dulu waktu awal-awal tuh. Terus lama-kelamaan kan saya ketemu sama tongsetan, kok kayaknya asik tuh, hiburan kayaknya tuh menantang gitu kan. Jadi saya nonton tuh juga suka, jadi akhirnya lama-lama belajar dari situ. Satu kali main, satu kali show itu sekitar durasinya tuh sekitar 10 sampai 15 menit.
Atraksi ada seperti lepas tangan, ya kan, kakinya diangkat, bersila di atas jok, terus berdiri, duduk nyamping kanan, duduk nyamping kiri, berbagai macam atraksi lain, banyak atraksi. Ya agak pasti juga kalau untuk saweran kan kadang ada saweran banyak, kadang ada sepinya juga, namanya rezeki kita nggak tahu. Untung-untungan juga. Di sini kebetulan yang main ada 2 motor, sebenarnya 3, yang 1 lagi pulang. Tapi kalau resiko apa segala macam di sini untuk misalkan jatuh, luka apa, semua ditanggung sama perusahaan, sama bos. Saya pernah jatuh ya mungkin apa namanya, dulu yang paling fatal ya, yang paling fatal itu dulu saya jatuh duluan rosot, motornya nimpah tapi mesinnya ke tangan, akhirnya lonyot tangan doang itu. Ya alhamdulillah, yang lain nggak apa-apa, cuman yang paling parah itu doang. Katanya ada sulap, sihir, hipnotis, itu nggak ada, murni emang keberanian mental ini, asli, real. Orang ibaratnya yang lihai aja ada, kadang namanya musibah kan kita nggak tahu, jatuh beneran. Wahana yang disiapin sama bos, dia jadi satu, jadi sama mainan yang lain itu punya 1 orang. Jadi kita sistemnya persentase. Ya alhamdulillah untuk saat ini masih bertahan semenjak habis dari corona kan kemarin. Karena corona kan memang izin keramaian kan nggak bisa di mana-mana, karena sekarang kan udah agak longgar, alhamdulillah bisa berjalan semua. Ramai pengunjung ya pas lagi ada acara ya, pokoknya daerah Jabodetabek. Jadi setiap apa namanya, ini jatah waktunya habis sebulan, jadi udah ada bagian yang nyari tempat sendiri, yang ngurus perizinan tempat segala macam udah ada sendiri timnya. Saya kalau habis main biasanya pulang sore baru berangkat. Kalau lagi deket kan bisa pulang pergi, kalau lagi jauh paling ya pulang seminggu sekali, seminggu 2 kali. Paling jauh main di daerah Bekasi. Itu udah pasti ada, namanya kita kadang kan apa namanya, ini ada lahan baru gitu, dicoba dulu sama bosnya kan. Kalau misalkan masuk nanti tahun depan bisa diisi lagi, kalau lahan ini sepi kayaknya udah nggak memungkinkan, ya mungkin pindah nyari tempat lagi. Ya dengan berjalannya waktu kan kita nggak tahu rezeki ya, namanya orang pasti pengennya maju. Saya tetap pengennya ya saya sambil kerja di Tongsetan sambil ada usaha lain buat untuk berkembang untuk ke depan. Mendengar kata pasar malam, terlintas dalam benak tentang kenangan masa kecil. Kehadiran pasar malam dapat dibilang masih menjadi primadona di daerah pinggir kota. Namun kehadirannya semakin lama semakin jarang ditemukan. Bak bernostalgia, pasar malam ini menawarkan permainan-permainan kuno yang tetap terawat. Karena itu tak jarang mendapat orang tua yang datang untuk mengenang masa kecil sambil memperkenalkan anak-anak mereka dengan berbagai permainan kuno yang disajikan. Saya tetap punya perasaan kuat ini pasti bertahan, soalnya kan kita apa namanya pindah-pindah, kita nggak netep. Jadi antusias masyarakat untuk berkunjung tuh pasti masih ada. Soalnya kita nggak netep di satu tempat, misalkan sampai lama kita di sini kan nggak. Kita kan datangnya kadang 1 bulan selama acara itu, jadi kan orang pada penasaran kan, kita bergabung juga dengan banyaknya pedagang kan, kuliner apa segala macam, jadi banyak pilihan di situ untuk antusias pengunjung masih apa namanya mau masuk ke dunia hiburan atau pasar malam. Motor nggak ada, motor normal standar semua, nggak ada yang dirubah apa, paling cuman knalpot doang yang di apa namanya dipotong, jadi biar agak suaranya keluar, biar memancing pengunjung kan, jadi suaranya menarik gitu. Enggak, emang standar murni, normal. Paling banyak doang yang diganti, yang agak digedein dikit, ukuran gede. Kalau
ban gede kan aman buat main. Kalau ban-ban kecil gitu kan biasanya kadang suka bocor. Kalau bocor kadang kan jatuh di atas. Ban bocor, jadi dia kan oleng, jadi merosot. Kendala di atas kalau tungsten tuh satu, rawannya tuh di ban bocor. Kedua, rantainya lepas tapi selip. Kalau rantainya lepas nggak selip nggak masalah, masih bisa muter. Kalau rantainya selip udah pasti kan macet, jadi nggak bisa jalan, otomatis kan. Harapan saya untuk antusias masyarakat ya mudah-mudahan masih banyak yang masih mau berkunjung ke wahana pasar malam. Ya itu tadi yang saya bilang, karena saya datangnya tuh kan sebulan sekali. Di samping itu kan bawa masa banyak, permainan kan banyak, gak cuma 1-2. Jadi pedagang juga banyak, kuliner, baju segala macam, itu yang membuat saya yakin untuk memancing pengunjung akan datang. Ada kan cuman orang yang bawa wahana-wahana doang, kadang nggak ada pedagangnya, jadi ya bisa rame, cuman nggak begitu rame kayak yang ada pedagangnya. Jadi kan udah menyatu wahana komedi putar sama produk-produk penjualan antara kuliner ataukah sepatu, baju dan stand-stand lainnya, itu akan benar-benar mengundang keramaian. Dia partner, ada panitianya sendiri. Beda-beda itu ya karena pasar malam itu kalau untuk komedi putar tuh nggak bisa bertahan lama. Paling lama biasanya 1 bulan. Biasanya kita acara kadang 2 minggu, 3 minggu pindah. Nanti kalau ada event di mana kita bongkar pindah ke sono. Ada event di mana lagi kita bongkar pindah ke sono. Keluh kesah tuh kalau untuk saya pribadi sendiri itu ya nggak ada, cuman ya kadang kesahnya kalau lagi musim hujan gitu kan. Ibaratnya kita main di mana kalau dihujanin kan pengunjung nggak ada, itu sedihnya di situ. Kalau kebanyakan ya sukanya. Yang penting pinter-pinternya kita bersyukur menikmati hidup. Banyak perjalanan kan, pindah ketemu orang sono, ketemu orang sini, ya banyak kenalan, banyak persaudaraan di situ. Momen yang paling saya suka. Setiap tempat ketemu beda orang jadi saudara. Saya berharap makin ke depan makin ramai. Pasar malam merupakan hiburan rakyat yang kini mulai sulit dicari, khususnya di wilayah Jabodetabek. Seiring berkembangan zaman, kehadiran pasar malam semakin terlupakan. Lahan-lahan kosong yang biasa menjadi tempat berdirinya pasar malam mulai tergantikan dengan bangunan-bangunan kokoh. Di dalam area pasar malam ini terdapat beberapa wahana seperti biang lala, kora-kora, komedi putar, kereta mini, dan ombak. Di tengah-tengah area pasar malam terdapat sebuah loket sebagai tempat pembelian tiket dari wahana-wahana yang ada pada pasar malam ini. Terdapat pula tenda-tenda yang menawarkan permainan berhadiah seperti melempar bola ke dalam gelas dan permainan menggelindingkan bola melewati rintangan berupa paku-paku.
Tidak hanya itu, pasar malam ini juga dilengkapi dengan kehadiran pedagang-pedagang yang menjajakan makanan, minuman, pakaian, serta beragam mainan anak-anak. Di dunia yang sudah kehilangan daya tarik pada keajaiban kecil dan hal-hal yang menyenangkan, kisah ini memang tak ubahnya bensin di ruang terbuka. Karena itulah, kisah ini kami tuturkan dengan harapan suatu hari. Jika Anda membicarakan Jakarta, Anda juga membicarakan kebijaksanaan, kegilaan, dan kegigihan Khairul sang pengendara roda gila. Saat dia sudah berputar di dalam tong, tersenyum kepada Anda, dan siap menarik uang yang Anda ulurkan, Anda segera tahu bahwa Jakarta dan dunia belum kehilangan keajaiban. Besok mereka akan pergi, tapi tahun depan mereka akan kembali.